once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah wal akhwat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat yang lain yang banyak sekali yang wajib kita syukuri atas semua nikmat itu. Ayolah ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diminta untuk membahas dan membentang tentang indahnya Islam yang saya ambil dari buku saya, yaitu Prinsip Dasar Islam. Dari buku ini, yaitu Prinsip Dasar Islam, dan juga dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi diambil dari dua kitab, yang pertama Prinsip Dasar Islam, yang kedua Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, bahwa Islam ini adalah agama yang indah. Saya akan jelaskan tentang indahnya Islam, tapi sebelum saya jelaskan tentang indahnya Islam, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu tentang agama Islam, definisi tentang agama Islam, apa ta'rif dari Islam. Yang dikatakan Islam yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Yang dikatakan Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid,
wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi yang dikatakan Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Sebab agama Islam adalah asasnya tauhid. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid, mengajak manusia ini untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi agama Islam adalah agama tauhid. Karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan yang lainnya untuk masuk ke dalam Islam. Yang Islam adalah dasarnya tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak boleh seseorang di antara kita menjadikan yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi Islam ini adalah agama tauhid. Maka Nabi mengajak ahlul kitab untuk masuk ke dalam Islam kepada kalimat yang sama. Karena agama Islam merupakan satu-satunya agama yang hak. Agama Islam satu-satunya agama yang benar. Agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka tidak masuk Islam sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan masuk surga. Artinya mereka pasti masuk neraka. Sebab setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi dan Nasrani mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Yang pertama tadi ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Ali Imran ayat 85. Kemudian hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang Yahudi atau Nasrani yang tidak masuk dalam Islam, maka Nabi SAW mengatakan maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi akhwani fiddin, azakumullah,
kita kembali kepada definisi Islam yang tadi, bahwa Islam satu-satunya agama yang hak. Definisi Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Yang insya Allah nanti saya akan jelaskan tentang indahnya Islam, yaitu bahwa di antara indahnya Islam, bahwa Islam mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Kemudian selanjutnya dari definisi Islam yaitu tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia mengatakan dirinya sebagai orang Islam, maka dia wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi Islam juga yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Harus bara'. Artinya bara' berlepas diri dari orang yang berbuat syirik. Dan ini ketentuan dari Islam sejak Nabi pertama kali mendakwakan Islam di Mekah. Kita harus berlepas diri dari orang-orang syirik, berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa Islam ini dibangun di atas 5 rukun, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara, di atas 5 rukun. Bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini yang dikatakan rukun Islam, dan ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan pembukanya adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian tentang iman, Nabi menyebutkan rukunnya ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu yang dikatakan rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Kemudian Nabi juga menjelaskan tentang ihsan, yaitu Nabi bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yang dikatakan ihsan, kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, maka pasti Allah melihat kamu. Ini tingkatan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menjelaskan tentang Islam, tentang iman, kemudian juga tentang ihsan. Sekarang kita bahas tentang keutamaan dan keindahan Islam. Yang pertama, di antara keutamaan dan keindahan Islam, bahwa Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh orang kafir itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 38. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Katakanlah kepada orang-orang kafir, yang dimaksud orang kafir di sini Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Dalam surah Al-Anfal ayat 38. Jadi kalau orang-orang kafir ini berhenti, mereka masuk Islam, maka seluruh dosanya akan diampunkan oleh Allah SWT. Semua dosanya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amr bin As, ketika Amr bin As radhiyallahu an mau masuk Islam, mau membaiat Rasulullah, kemudian ketika sudah dia akan membaiat Rasulullah, ditarik tangannya.
Kemudian malak ya Amr, kenapa engkau tarik tanganmu ya Amr? Aku memberikan syarat. Kata Amr bin As, aku akan memberikan syarat. Syarat apa wahai Amr? Syaratnya, aku mau masuk Islam dengan syarat dihapuskan semua dosaku. Dosa yang lakukan pada waktu dia kafir. Apakah dia minum khamar, dia berzina, dia makan bangkai, dan segala macam perbuatan, berjudi, segala perbuatan semua yang dilakukan dalam kekafiran. Dia memberikan syarat, dihapuskan dosanya, diampunkan semua dosanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Amma alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu." Nabi bersabda, tidakkah engkau ketahui ya Amr, sesungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, dalam sahihnya. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa agama Islam menghapuskan dosa sebelumnya. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah menghapuskan dosa sebelumnya. Begitu juga haji yang mabrur itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan di samping menghapuskan dosa, haji yang mabrur balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nabi bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga, kata Rasulullah SAW. Jadi yang pertama ini, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa Islam menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan bagi orang-orang kafir yang masuk Islam. Makanya kita mengajak orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian juga Nabi menyebutkan bahwa apabila orang kafir itu masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dia pada waktu dia kafir itu nggak akan dihapuskan, dilipat gandakan. Dosanya dihapus, kebaikannya dilipat gandakan. Nabi SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuqtabu bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqtabu bi mithlihi hatta yalqallah." Nabi SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, dia baik Islamnya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang dilakukannya akan ditulis 1 kali sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di Kitabul Iman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, di antara keindahan Islam, bahwa Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang, baik ketika dia masih kafir maupun ketika sudah Islam. Seperti hadis yang tadi, pernah ada seorang bertanya, seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang perbuatan-perbuatan yang baik yang pernah aku lakukan sewaktu aku jahiliyah, seperti bersedekah, itu sedekah, membebaskan budak, silaturahmi. Apakah perbuatan-perbuatan baik itu mendapatkan pahala?" Nabi SAW bersabda, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Engkau masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang terdahulu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam. Artinya kalau orang-orang kafir itu berbuat kebajikan, kebaikan, kemudian dia masuk Islam, maka kebaikannya dilipat gandakan. Kalau umpamanya dia berbuat kebajikan, orang-orang kafir berbuat kebaikan, dan dia tidak masuk Islam, bagaimana? Kebaikannya dibalas di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa.
Saya ulangi, orang kafir kalau dia berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, bersedekah, menolong orang-orang yang susah, tapi dia tidak masuk Islam, di dunia dibalas oleh Allah, tapi di akhirat tidak dibalas apa-apa. Di akhirat dimasukkan dia ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan seluruh amal mereka, kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Jadi amal orang kafir sebaik apapun juga, kalau dia tidak masuk Islam, maka tidak dinilai oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sebaik apapun amalnya dia, di dunia dibalas, tapi di akhirat tidak dibalas apa-apa. Sebagaimana juga perkataan atau pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Dia bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan Ibnul Jaun yang dia berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, dia berbuat baik dan segala macam, apakah mendapatkan ganjaran? Ya Aisyah, dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kebaikan itu tidak akan dibalas di akhirat karena dia belum masuk Islam, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada masa jahiliyah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang adilnya Islam. Kejahatannya, kejelekannya, keburukannya, maksiatnya dihapuskan kalau dia masuk Islam. Semua dosa diampunkan, kebaikan dilipat gandakan. Ini menunjukkan apa? Tentang indahnya Islam. Kemudian yang ketiga, di antara indahnya Islam, bahwa Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari api neraka. Jadi kalau seorang itu masuk Islam, maka dia akan terhindar dari api neraka. Nabi SAW pernah menjenguk seorang Yahudi. Kemudian Nabi menyuruh agar dia masuk Islam. Kemudian si orang Yahudi ini melihat kepada bapaknya, apakah diizinkan untuk masuk Islam? Kemudian bapaknya mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Kamu taati Abul Qasim. Itu taati Rasulullah. Kemudian Yahudi ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak Yahudi ini, orang Yahudi ini dari api neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi kalau seorang ini masuk Islam, maka dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dimasukkan ke surga. Karena surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang muslim saja. Orang kafir tidak boleh masuk surga. Kata Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Adapun orang kafir, dia tidak akan masuk surga. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang keempat, bahwa kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan itu terdapat dalam Islam. Jadi kalau seorang ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan izzah, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan dengan Islam, tidak bisa dengan yang lain. Tidak bisa dengan cara-cara orang-orang kafir. Dia harus mengikuti cara Islam, baru dia akan mendapatkan kemuliaan. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Nabi bersabda, sungguh telah berbahagia, sungguh telah sukses. Siapa? Orang Islam. Jadi orang yang masuk Islam adalah orang yang sukses, diberikan rezeki cukup,
dan dia qanaah, merasa puas atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zakat. Ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa Islam ini yang akan membawa kepada kemenangan. Jadi kita tidak dibenarkan untuk mengikuti cara-cara orang kafir, aturan-aturan orang kafir. Dengan Islam ini Allah memberikan kejayaan. Maka dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghil 'izzata bighairihi adzallana Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kami satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kami mencari selain Islam, maka Allah akan hinakan kami sehina-hinanya. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, lengkap semuanya aturan. Hidup Islam ini sudah lengkap semuanya, sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sudah sempurna agama Islam ini. Semua aturan, semua undang-undang terdapat dalam Islam. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang siasah politik, tentang jihad, tentang apa saja. Semua aturan itu ada dalam Islam, lengkap dan sempurna. Dan Nabi sudah ajarkan semuanya kepada umat ini. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Makanya kalau orang berpegang kepada Islam teguh, berpegang pada Al-Quran wa Sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, maka Allah akan berikan izzah. Tapi dengan ketentuan, dengan syarat, yaitu mereka harus mentauhidkan Allah, dengan syarat mereka menuntut ilmu yang benar, dengan syarat mereka melakukan amal-amal saleh. Makanya agama Islam ini akan dimenangkan di atas seluruh agama kalau umat Islam menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah dan melakukan amal-amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Fath dan juga dalam surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama Islam ini, memenangkan agama Islam di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dalam surah Taubah, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan tentang ayat ini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda. Yang dimaksud dengan al-huda al-ilmun nafi' wa dinil haq, yaitu al-amalus salih. Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dua. Yang pertama al-huda, petunjuk. Apa yang maksud petunjuk? Yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak. Apa yang dimaksud dengan agama yang hak? Yaitu al-amalus salih, amal saleh. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar agama Islam ini Allah tampakkan di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya oleh para nabi yang sebelumnya, kalau kita berpegang dengan agama Islam ini, maka Allah akan memberikan kesuksesan, Allah akan memberikan kejayaan, Allah akan memberikan kemenangan. Kalau kita melihat kondisi umat Islam yang ada, mereka dimusuhi oleh orang-orang kafir, dihina oleh orang-orang kafir,
diintimidasi oleh orang-orang kafir. Karena apa? Umat Islam tidak berpegang kepada agama yang teguh, agama yang hak, sehingga mereka seperti buih. Jadi dia akan izzah, aziz, mulia umat Islam ini kalau mereka berpegang kepada agamanya, tidak berpegang kepada yang lainnya. Kalau mereka mengikuti cara-cara orang kafir, aturan-aturan orang kafir, maka mereka tidak akan mendapatkan izzah, tidak akan mendapatkan kemuliaan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kami mencari selain Islam, maka Allah akan hinakan. Ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat Islam dihinakan oleh Allah SWT karena apa? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Tidak berpegang teguh kepada Islam, tidak meyakini Islam sebagai agama yang hak. Harus berpegang teguh dengan agama yang hak ini, agama Islam. Tapi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi bersabda, apabila kalian berjual beli dengan 'inah, jual beli dengan riba, kalian memegang buntut-buntut sapi, dan kalian redha dengan tanaman, bercocok tanam, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, yang kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kepada agama Islam yang sumbernya Al-Quran was Sunnah ala fahmi salaf. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang pertama. Jadi umat Islam harus kembali pada Islam. Maka indahnya Islam, bahwa dengan Islam ini Allah memberikan izzah. Kalau orang mengatakan, kenapa umat Islam tidak diberikan izzah oleh Allah sekarang ini? Karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada Sunnah yang benar, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Mereka banyak berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah dan yang lainnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mengambil aturan dari orang-orang kafir, mengikuti cara orang-orang kafir, maka tidak diberikan izzah. Maka dengan Islam ini Allah berikan izzah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang kelima, di antara kaidah Islam, bahwa kebaikan seluruhnya terdapat dalam Islam. Tidak ada kebaikan baik di kalangan orang Arab maupun non-Arab melainkan dengan Islam. Bahwa seluruh kebaikan itu dengan Islam. Apakah bagi orang Arab, apakah bagi orang ajam selain Arab, maka dengan Islam mereka akan menjadi baik dengan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ahli baitin minal Arab wal ajam aradallahu bihim khairan adkhala alaihimul Islam thumma taqaul fitan ka'annaha dhulal. Nabi bersabda, setiap penghuni rumah baik dari kalangan Arab, orang Arab ataupun orang ajam selain Arab atau non Arab, jika Allah menghendaki kepada mereka kebaikan, maka Allah berikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah seperti naungan awan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, bahwa kebaikan itu ada dalam Islam, seluruh kebaikan dalam Islam. Makanya harus kita kembali ke dalam Islam. Kita harus mempelajari Islam, bersungguh-sungguh untuk mendalami tentang Islam. Banyak orang Islam, mereka tidak mendalami Islam, sehingga mereka tidak tahu tentang indahnya Islam, tidak tahu tentang kebaikan yang terbaik dalam Islam ini. Maka harus masuk ke dalam Islam. Dengan masuk ke dalam Islam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dengan berpegang teguh pada Islam, maka akan mendapatkan izzah, kejayaan. Kemudian selanjutnya yang keenam dari kaidah Islam, bahwa Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Islam ini membuahkan semua kebaikan dan keberkahan
dunia maupun akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menzalimi satu kebaikan pun dari seorang mukmin, diberi dengannya di dunia dan nanti dibalas dengannya di akhirat. Adapun orang kafir diberi makan dengan kebaikan yang lakukannya karena Allah di dunia, hingga jika tiba di akhirat ia tidak memiliki satu kebaikan pun yang akan dibalas. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Artinya orang yang beriman, orang mukmin yang melakukan amal kebaikan apa saja, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, silaturahmi, apa saja di dunia dibalas, nanti di akhirat pun akan dibalas, dilipat gandakan, selama dikerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah. Adapun orang kafir yang mereka melakukan kebajikan-kebajikan yang dilakukan karena Allah, kebajikan itu dibalas di dunia. Di dunia akan dibalas, tapi di akhirat tidak akan diberikan ganjaran. Seperti yang saya sebutkan, dan itu disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Disebutkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu dia tidak akan dibalas di akhirat nanti. Justru mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian di antara kaidah Islam, amal yang sedikit dengan sebab Islam yang dilakukan dengan tauhid dan ikhlas diberikan ganjaran yang melimpah ruah, diberikan ganjaran yang banyak sekali. Itu contohnya seperti ada seorang yang dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai baju besi. Dia ingin ikut perang bersama Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh ikut perang atau saya masuk Islam lebih dahulu?" Kata Nabi SAW, "Kamu masuk Islam lebih dahulu." Setelah dia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia berperang, mati syahid, belum melakukan amal apapun juga, baru mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian perang, setelah itu mati syahid. Apa kata Nabi? Amila qalilan wa ujra katsira. Dia beramal sedikit, amalnya apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat dan berperang. Wa ujra katsiran, dan diberikan ganjaran yang banyak, yaitu apa? Surga yang abadi. Amalnya sedikit, diberikan ganjaran yang besar, yaitu surga. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sahihnya dalam Kitabul Jihad, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah. Yang menunjukkan bahwa amal yang sedikit dalam Islam diberikan ganjaran yang besar. Kalau dia sudah niat masuk Islam, kemudian dia beramal sedikit saja, akan dibalas ganjarannya oleh Allah dengan ganjaran yang besar sekali. Dan ini menunjukkan indahnya Islam. Menunjukkan indahnya Islam. Bahkan Nabi SAW pernah cerita kepada para sahabat Ridwan Majma'in tentang orang yang pernah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada rahib, pendeta, bukan orang alim. Dia tanya kepada pendeta. Ditanya kepada pendeta ahli ibadah. Ditanya kepada ahli ibadah, apakah saya ini ada taubat? Saya sudah bunuh 99 orang, saya ada taubat? Kata ahli ibadah ini, tidak ada taubat bagi kamu. Dibunuh lagi. Si ahli ibadah ini dibunuh jadi 100. Kemudian akhirnya dia mencari lagi, karena dia betul-betul niatnya ingin taubat. Dia berazam untuk taubat.
Dia bertanya kepada orang alim. Tanya kepada orang alim, apakah saya ada taubat? Ada. Tapi dengan syarat kamu harus pindah dari negeri ini yang penuh dengan dosa dan maksiat ke negeri yang lain. Tetap diterima taubatnya. Dan Allah membuka pintu taubat. Akhirnya senang orang ini, berangkat dia pindah ke negeri yang dituju. Sebelum sampai negeri yang dituju, dia meninggal dunia. Meninggal dunia di pertengahan jalan, belum berbuat kebaikan. Meninggal di tengah jalan, kemudian turun dua malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia harus masuk surga. Karena apa? Dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Malaikat azab mengatakan tidak, dia sudah bunuh 100 orang. Dan dia belum berbuat kebajikan. Akhirnya Allah turunkan lagi malaikat yang lain untuk menyelesaikan. Disuruh hitung dari tempat yang dia berbuat dosa dan maksiat yang membunuh orang 100 sampai ke tempat yang dituju. Dia meninggal dunia menghadap ke tempat yang dia tuju. Bedanya 1 jengkal. Yang dengan itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Diterima taubatnya oleh Allah. Taubatan nasuha. Ini menunjukkan tentang indahnya Islam. Indahnya Islam. Sudah niat yang luar biasa, niat azam yang kuat untuk taubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Meskipun dia belum berbuat amal kebaikan. Amal sedikit diberikan ganjaran yang besar. Kemudian selanjutnya yang ke-8, bahwa Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Tidak ada satupun kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan Islam telah membimbing. Yang ke-9, bahwa indahnya Islam, Islam ini menjaga agama. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, dia harus betul-betul menjaga agamanya. Tidak boleh dia berbuat kekufuran, tidak boleh dia berbuat kesyirikan, dan dia tidak boleh murtad dalam agama. Tidak boleh murtad. Jadi kalau dia sudah masuk Islam, agama ini terjaga. Jangan dia berbuat syirik, jangan berbuat kufur, dan jangan murtad dia. Keluar dari agama. Dari Islam, kemudian keluar masuk agama Nasrani, atau agama Yahudi, atau Buddha, atau yang lainnya. Maka orang yang murtad ini, menurut Rasulullah SAW, dia harus dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri, pemerintah yang bunuh. Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, adalah kamu bunuh dia. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Dan ini terjadi pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika ada orang-orang murtad, maka Abu Bakar suruh mereka taubat, kalau tidak dibunuh. Dibunuh. Hukumannya demikian. Jadi Islam betul-betul menjaga agama. Maka dilarang orang berbuat syirik, dilarang dia kufur, dan dilarang dia murtad. Kemudian yang ke-10, Islam menjaga jiwa. Maka dalam Islam tidak boleh adanya pembunuhan. Jadi menumpahkan darah umat Islam, ini hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar. Antum perhatikan, terbunuhnya seorang muslim itu lebih baik dunia dan seisinya itu hancur daripada terbunuhnya seorang muslim. Artinya lebih ringan dunia dan seisinya ini binasa, lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Sampai pernah Nabi SAW melewati Ka'bah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Umar melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, alangkah indahnya engkau dan alangkah mulianya engkau. Tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia.
Karena itu tidak boleh membunuh seorang muslim. Kalau ada seseorang membunuh seorang muslim, dia bunuh seorang muslim, akibatnya apa? Neraka jahanam. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda 'adzaban 'azima." Allah sebutkan 5. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka. Kekal dalam neraka. Allah murka kepadanya. Allah laknat dia. Allah sediakan azab yang pedih bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Anda perhatikan, maka tidak boleh membunuh seorang muslim, tidak boleh. Di dalam Islam tidak ada istilah muslim itu halal darahnya. Kalau dia berbuat sesuatu yang memang melanggar syariat, nanti ada hukumannya. Seperti umpamanya dia berzina, dia sudah menikah, kemudian dia berzina, maka dirajam. Atau dia membunuh seorang, maka dibalas bunuh dengan qisas. Itu nas. Atau dia memberontak kepada pemerintah yang sah, maka dia halal untuk, atau dia murtad, maka halal dia untuk dibunuh. Dan itu yang lakukan juga ulil amri, pemerintah yang melakukan. Jadi muslim betul-betul terjaga darahnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Makanya perhatikan, darah seorang muslim harus dijaga. Nggak boleh seorang mengajak orang untuk berbuat yang akan membawa pertumpahan darah. Itu harus perhatikan. Makanya memberontak kepada penguasa dalam Islam tidak dibenarkan. Yang akan terjadi pertumpahan darah. Demonstrasi nggak dibenarkan. Yang akan terjadi juga nanti apa? Pertumpahan darah. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dan itu bukan cara-cara Islam. Demonstrasi kepada penguasa, memberontak kepada penguasa bukan dari Islam. Itu dari orang-orang kafir, bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Atau seperti yang dilakukan sekarang ini dengan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Pada hakikatnya orang yang melakukan bom bunuh diri itu bukan jihad, bukan jihad dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pada hakikatnya dia bunuh diri. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Orang yang melakukan bom bunuh diri pada hakikatnya dia bunuh diri sebagaimana fatwa para ulama. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan syarah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan orang yang memakai bom bunuh diri pada hakikatnya dia adalah bunuh diri dalam Islam. Dan bunuh diri hukumannya apa? Neraka jahanam. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi, barang siapa yang bunuh diri dengan pisau, maka dia akan membunuh dirinya di dalam neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya. Orang yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan minum racun di neraka jahanam dan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Terus seperti itu, apa saja dengan bentuk apa saja dia bunuh diri. Jadi bom bunuh diri nggak bisa dikatakan jihad. Jihadnya demikian dalam Islam. Jihad itu di medan perang antara muslimin dengan kafirin, berperang, itu jihad. Dan itu pun dengan pimpinan ulil amri. Sebagaimana dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah disebutkan, wal jihadu madin ma'ulatil umur abraran kanu am fujjar. Bahwa jihad itu tetap berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat. Bersama siapa? Bersama ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau ulil amrinya orang yang jahat? Tapi melakukan bom bunuh diri pada akhirnya pertumpahan darah. Bukan hanya orang kafir yang terbunuh, orang Islam juga banyak yang terbunuh. Dan betapa banyak juga orang-orang yang cacat. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, pertumpahan darah. Makanya ketika ada orang kafir yang seandainya kafir aja, kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan negara Islam, atau kafir zimmi, dia dibunuh, orang yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga, kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah
raihatal jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad yang punya perjanjian dengan pemerintah, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Aroma surga akan tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan man qatala dhimmiyan, barang siapa membunuh orang kafir zimmi. Kalau membunuh orang kafir tidak dibenarkan, yang mereka tidak ikut dalam peperangan, apakah utusan atau duta atau orang yang masuk ke negara, banyak ke Malaysia ini, dia resmi, diizinkan oleh pemerintah, nggak boleh dibunuh dalam Islam, tidak boleh. Yang dibunuh itu kalau dalam peperangan antara muslimin kafir, itu pun tidak langsung dibunuh, diajak dulu mereka untuk masuk ke dalam Islam, didakwahkan agar mereka masuk dalam Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, kemudian diajak mereka untuk bayar jizyah, bayar pajak. Tidak mau, baru diperangi. Itu dalam peperangan, bertemu di medan perang antara muslimin dengan kafirin. Tapi orang yang aman tidak boleh dibunuh. Yang pemerintah menjamin mereka nggak boleh dibunuh. Orang yang bunuhnya tidak akan mencium aroma surga, kata Rasulullah SAW. Ini orang kafir, apalagi kalau dia membunuh orang Islam. Jadi betul-betul darah ini dijaga dalam Islam. Kemudian selanjutnya yang ke-11, di antara keindahan Islam, bahwa Islam menjaga akal. Akal dijaga oleh Islam. Diajak akal ini betul-betul dijaga untuk berpikir yang benar, dan juga dijaga jangan sampai dirusak. Anda perhatikan, ya, saya akan jelaskan tentang masalah akal ini. Bahwa akal ini dalam Islam ini dihormati, disuruh akal ini untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan yang lain dalam ayat Al-Quran. Tapi yang harus diingat, ikhwan fiddin, azakumullah, akal disuruh untuk menalar, berpikir. Tapi akal bukan menentukan. Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, wahyu itu di atas akal. Maka sesatnya orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, karena apa? Karena mengatakan bahwa akal segala-galanya. Taqdisul akal, memuliakan akal. Dianggap akal itu semuanya, sehingga apabila ada ayat atau hadis Nabi yang bertentangan dengan akal, ditolak oleh dia. Ini nggak dibenarkan. Akal disuruh untuk berpikir, dan agama bukan akal. Agama bukan akal. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ali menjelaskan tentang masalah mengusap khuf. Khuf itu sepatu. Kalau kita musafir, boleh 3 hari 3 malam mengusap khuf di atasnya. Mengusap sepatu. Kalau untuk mukim 1 hari 1 malam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana dinu birra'yi lakana asful khufi aula bil masyi min a'lahu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu adalah akal, mesti yang diusap itu adalah bawahnya khuf. Tapi aku lihat Rasulullah mengusap atasnya khuf. Jadi sepatu atau sandal yang antum gunakan itu, yang kotor yang kita pakai, yang kotor itu bawahnya. Yang kita gunakan, yang kotor bawahnya. Tapi aku melihat Rasulullah yang diusap itu atasnya, bukan bawahnya. Kalau agama dengan akal, mesti yang diusap bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Jadi agama itu bukan akal. Dan seluruh riwayat yang mengatakan agama itu akal, semua riwayatnya batil, maudhu, palsu. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis tentang akal di hadis yang pertama dalam silsilah hadis ad-dha'ifah wal maudhu'ah. Yang pertama. Jadi agama itu bukan akal. Agama wahyu, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bukan akal. Agama ini wahyu. Jadi akal itu dia harus tunduk kepada wahyu. Dia harus belajar, memahami tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal selama-lamanya. Al-Quran dengan Quran tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya.
Al-Quran dengan sunnah tidak akan bertentangan dengan akal selama-lamanya. Tidak akan bertentangan dengan akal. Jadi akal ini diajak untuk berpikir, untuk memahami, bukan untuk menghukumi. Kemudian juga Islam menjaga akal juga dari apa-apa yang merusak akal, ya, dari pemahaman, dari syubhat, kemudian juga dari hal-hal yang memabukkan. Islam menjaga akal dari hal-hal yang memabukkan, seperti khamr, minuman keras, narkotik, rokok. Itu diharamkan dalam Islam. Rokok diharamkan dalam Islam. Jadi khamr diharamkan dalam Islam. Minuman keras diharamkan dalam Islam. Narkotik diharamkan dalam Islam. Begitu juga rokok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Surah Al-Maidah ayat 90. Dan khamr, yang dikatakan khamr, yaitu apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan atau diminum. Dan setiap yang memabukkan adalah sumber kejelekan. Maka Nabi mengatakan al-khamr ummul khaba'ith. Khamr, minuman keras, yaitu induknya semua kejelekan, sumber semua kejelekan. Karena itu diperintahkan kita untuk menjauhkannya. Dan bagi orang-orang yang minum khamr di dunia, dia akan mendapatkan hukuman, siksa, dan di akhirat akan mendapatkan azab. Kemudian juga kalau tadi orang bertanya, ya, di antara antum mungkin ada yang tertawa ketika disebutkan tentang rokok, ya. Rokok itu tidak ada manfaat sama sekali. Kalau orang mau berpikir, rokok tidak ada manfaat sama sekali. Khamr, Allah masih sebutkan manafi', tapi rokok nggak ada manfaat sama sekali. Dukhan, rokok, itu nggak ada manfaat sama sekali. Merusak akal dan bahaya. Sedangkan dalam Islam apa? La dharara wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Rokok membahayakan orang itu dan membahayakan orang lain. Dan tentang bahaya rokok, ini muttafaqun alaih, sepakat. Orang kafir dengan orang muslim sepakat bahayanya. Ya, rokok itu sepakat. Antum bisa tanya kepada orang kafir, rokok itu bahaya atau tidak? Mesti dia katakan bahaya. Nggak ada manfaat sama sekali. Untuk dia tidak ada manfaat. Untuk bahkan berbahaya untuk dia, untuk istrinya, untuk anaknya, semua keluarganya berbahaya dengan dia merokok dan mengganggu orang lain. Nggak ada manfaat. Dan itu tidak baik. Dan Nabi SAW di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang haramnya rokok, yaitu ayat yang tercantum di dalam surah Al-A'raf di ayat 157, bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini apa? Untuk apa? Untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek-jelek. Dan para ulama menjelaskan di antara yang jelek adalah rokok. Meskipun di zaman Nabi tidak ada rokok, tapi itu jelas membahayakan. Sedangkan yang bahaya dalam Islam tidak boleh. Dalam kaidah ad-darar yuzal. Setiap yang berbahaya harus dihilangkan. Tidak boleh dipelihara, nggak boleh dilakukan. Itu merusak akal, merusak jantung, merusak paru-paru, dan merusak semuanya. Rokok itu, maka dilarang dalam Islam. Jadi Islam betul-betul menjaga akal. Kemudian selanjutnya, yang ke-12, Islam menjaga harta. Yang ke-12, Islam menjaga harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran.
dan menghargai orang-orang yang amanah. Jadi harta ini antara muslim dengan muslim nggak boleh diambil hartanya, atau orang kafir pun nggak boleh diambil hartanya, kecuali dalam peperangan ada istilah ghanimah dan fai. Maka Nabi SAW ketika Nabi diutus sebagai Rasul, orang-orang kafir itu menitipkan barang-barang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mendakwakan dakwah Islam, mereka tidak mau terima dakwah Islam ini. Tapi barang-barang mereka Nabi tidak ambil. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi serahkan titipan-titipan orang kafir itu kepada Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan kepada orang kafir itu. Karena Nabi adalah orang yang amin, orang yang jujur dan amanah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu orang kafir nggak boleh diambil barangnya, hartanya tidak boleh. Apalagi orang muslim. Tadi sudah saya bawakan hadisnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata Rasulullah ketika Hajjatul Wada di Arafah, Nabi bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram seperti haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Maka tidak boleh seorang muslim memakan harta saudaranya dalam bentuk apapun, apakah dengan menipu, apakah dengan merampas, ataukah dengan hutang kemudian tidak bayar. Dia harus selesaikan. Kalau tidak, dituntut sampai hari kiamat. Allah berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan kalian makan harta kalian dan kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu ila al-hukam, dan kalian bawa ke pengadilan. Jadi ya, perhatikan masalah harta ini akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Dan tidak boleh ada orang mengambil harta orang lain. Makanya orang yang mencuri harta orang lain itu harus dipotong tangannya, dipotong sampai pergelangan ini. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balas atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Jadi orang yang mencuri harus potong tangannya. Dan kalau antum ada utang piutang, selesaikan. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang hutang. Jadi awal ayatnya, ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, kalian hutang piutang maka catat, tulis. Ini yang ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang hutang piutang. Makanya kalau ada orang yang hutang piutang, segera selesaikan. Kalau seandainya dia pernah mengambil barang orang lain, kembalikan barang itu. Kalau nggak diselesaikan di dunia, akan dituntut nanti di akhirat. Dan nanti perhatikan, di akhirat itu Nabi pernah bersabda tentang apa? Tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, yang dia sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, kemudian di samping itu dia pernah menumpahkan darah, pernah memukul orang, pernah mencaci maki orang, pernah melaknat orang, pernah mengambil harta orang. Akhirnya di hari kiamat tidak ada harta, tidak ada apa, harta benda tidak ada. Yang ada dia harus bayar dengan apa? Tidak dibayar dengan kebaikan yang pernah lakukan, dengan pahala-pahala yang ada hasanat wa sayyiat. Akhirnya dia bayarkan dengan pahala sholatnya, pahala puasa, pahala zakat, habis. Dan masih dia utang pada orang lain, kemudian ditarik, dimasukkan dia ke dalam neraka. Itu yang dikatakan orang yang bangkrut. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Makanya urusan masalah harta kita harus selesaikan di dunia ini. Kemudian yang ke-13, Islam menjaga nasab. Ini indahnya Islam. Islam menjaga nasab, Islam menjaga keturunan. Maka Allah Ta'ala mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada perbuatan zina. Dalam Islam Allah mengharamkan zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka jalan yang membawa pada zina seperti apa? Pacaran, berduaan laki dan perempuan. Ini nggak dibenarkan. Dalam Islam nggak dibenarkan. Kalau memang dia ingin menikah, ya mendatangi di Pinang, datangi keluarganya, dilamar, kemudian setelah itu dia khidbah, setelah itu dinikahi. Tapi berduaan, berkumpul berduaan laki perempuan dalam Islam tidak dibenarkan. Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Jadi jalan yang membawa kepada zina itu ditutup dalam Islam. Maka jalan-jalan yang membawa zina itu hati-hati. Sebab Islam menjaga nasab. Sebab dengan perzinahan tidak jelas nasabnya. Tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, dinisbatkan kepada ibunya. Al-wadalu lil firash walil ahir al-hajar, kata Nabi. Anak itu kepada firash, kembali kepada tempat tidurnya, kepada si ibu, dan kepada si laki-laki itu lempari dengan batu. Jadi nasab tidak jelas. Makanya moral yang paling jelek, yang paling rusak itu adalah zina. Islam mengharamkan perbuatan zina. Maka berduaan laki dengan perempuan juga tidak dibenarkan. Dan kalau seandainya pun terjadi pernikahan harus dengan wali. Tanpa wali tidak sah nikahnya. Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah melainkan ada wali. Dan wali ini dari pihak wanita. Jadi wanita maksudnya dari pihak wanita, artinya si wanita itu harus ada walinya. Dan kalau wali bapaknya, dan dari pihak bapak wali itu. Kalau tidak ada walinya, apakah dia gadis atau dia janda, dia nikah tanpa wali, tidak sah nikahnya. Tidak sah nikahnya. Maka dia berzina. Ini harus diperhatikan. Dan orang-orang yang berzina dalam Islam itu dihukum dengan didera 100 kali. Kalau yang belum menikah kemudian dia berzina, didera 100 kali. Yang laki dan perempuan diasingkan setahun. Tapi kalau dia sudah menikah kemudian dia berzina, dia harus dirajam. Dibuat lubang, dilempari dengan batu sampai mati. Itu dirajam. Itu hukum Islam. Kemudian selanjutnya yang ke-14. Yang ke-14, Islam menjaga kehormatan. Ya, kehormatan seorang muslim dan muslimah dijaga. Maka tidak boleh menuduh orang dengan berbuat zina. Kalau dia tidak melakukan, tidak boleh dituduh. Atau menuduh orang dia melakukan homo, liwat. Kalau tidak ada bukti nggak boleh dituduh. Dan orang yang menuduhnya itu harus didera 80 kali. Dan juga di dunia akan diazab oleh Allah. Orang-orang yang menuduh orang yang baik-baik atau perempuan yang baik-baik dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 23, ayat 24, surah An-Nur. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam surah An-Nur ayat 24. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah. Jadi Islam ini betul-betul menjaga kehormatan seorang mukmin dan mukminah. Enggak boleh seorang menuduh atau bahwa dia jalan dengan laki-laki, enggak boleh dituduh bahwa dia berzina. Perbuatan itu berdua dengan laki-laki hukumnya haram dalam Islam.
jalan membawa ke zina. Tapi nuduh dia berzina tidak boleh. Kalau ada saksi 4 orang dan melihat dia melakukan perbuatan itu, ya, betul-betul dijaga dalam Islam. Nah, ada 4 saksi seperti yang Allah sebutkan dalam surah. Kemudian selanjutnya yang ke-15, yang ke-15, bahwa Islam adalah agama yang mudah. Ini tentang indahnya Islam. Seluruh syariat Islam ini semuanya mudah, dan nanti saya akan contohkan tentang kemudahan agama Islam ini. Islam agama yang mudah. Allah turunkan agama Islam ini untuk memudahkan, tidak menyulitkan. Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah berfirman, Taha, kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan untuk memberikan peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan manusia, bukan untuk menyulitkan manusia, untuk memudahkan. Agama Islam adalah agama yang mudah. Maka di tengah-tengah ayat puasa di dalam Al-Qur'an dan surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Jadi Allah mengendaki kepada kita kemudahan. Agama Islam semuanya agama yang mudah. Dan nanti saya akan jelaskan tentang kemudahan agama Islam ini. Contoh, saya ambil contoh tentang mudahnya agama Islam. Belajar ilmu syar'i ini mudah. Antum menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, belajar Quran dan Sunnah mudah. Tidak sulit. Antum tinggal luangkan waktu. Dari 1 pekan, masa tidak ada waktu 1 hari untuk belajar tentang Islam? Tidak mungkin tidak ada waktu. Mesti ada waktu. Apakah 1 jam atau 2 jam atau 3 jam mesti kita luangkan waktu untuk mempelajari Islam ini? Islam ini agama yang mudah. Kita harus belajar tentang Islam. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang Islam. Tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak tahu. Kalau ditanya orang muslim, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa rukun dari la ilaha illallah? Tidak tahu. Rukunnya apa? Apa makna la ilaha illallah? Tidak tahu. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Tidak tahu. Ketika ditanya tentang konsekuensi syahadat, tidak tahu. Apa makna Muhammad Rasulullah? Tidak tahu. Ketika ditanya antum Islam, iya, apa sih definisi Islam, ta'riful Islam? Tidak tahu. Maka harus dia belajar tentang Islam. Belajar tentang Islam. Dia harus berusaha dan bersungguh-sungguh untuk belajar. Dan ini mudah. Dan kita menuntut ilmu, akhwani fiddin wa akhwat fillah, ini membawa ke surga. Hukumnya wajib dan membawa ke surga. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, termasuk muslimah. Jadi tidak boleh ditambah dengan muslimah, tidak boleh. Karena hadisnya tidak ada tambahan muslimah. Yang ada talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu riwayat yang sahih. Tinggal dikumpulkan semua jalannya, sahih di situ. Kemudian Nabi juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Maka harus kita luangkan waktu untuk belajar tentang Islam ini. Mudah, tidak sulit. Maka antum betul, sungguh-sungguh belajar. Dan ini orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi orang menuntut ilmu syar'i. Dan kita, ikhwan fillah, azakumullah, jangan terpengaruh dengan dunia ini. Dengan harta, dengan kekayaan, segala macam, jangan terpengaruh. Dunia ini mata'ul gurur, kata Nabi, kehidupan yang menipu. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat ketika Nabi melewati bangkai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang ingin bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mau, karena kambing itu cacat. Ya,
bangkai dan cacat telinganya. Kalau dia hidup, kami nggak mau karena cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai. Apa kata Nabi? Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis ini sahih dari Tirmidzi dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka orang kafir nggak akan diberikan meskipun hanya setetes air. Dunia ini hina dunia ini. Mata'ul gurur, kehidupan yang menipu. Jadi akhwan fiddin dan akhwat fillah, ini perhatikan, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Untuk ilmu harus tetap jalan, nggak boleh berhenti. Dakwah juga harus berjalan, tapi jangan terpengaruh dengan dunia. Tegaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jelaskan kepada umat ini, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan terpengaruh dengan dunia. Dunia itu hina di sisi Allah SWT. Allah berfirman dalam berapa ayat, ini satu ayat di antara sekian banyak ayat Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman suhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Ya, kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Maka jangan kita tertipu dengan dunia sehingga kita melupakan kehidupan kita untuk akhirat. Bekal untuk akhirat takwa. Untuk bisa mencapai takwa, sebaik-baik bekal takwa. Untuk bisa takwa, nuntut ilmu. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal takwa. Bekal takwa untuk bisa mencapai takwa yaitu dengan menuntut ilmu. Kita belajar tentang Islam. Harus kita belajar tentang Islam. Yang pertama kali kita belajar tentang tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Belajar kita yang benar sampai faham tentang Islam ini. Dan itu tidak sulit dan tidak berat. Mudah semuanya. Kalau kita luangkan waktu kita. Jadi ini talabul ilmi mudah dalam Islam, tidak sulit. Kemudian juga contoh kemudian Islam mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ini mudah. Sebab kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Mentauhidkan Allah itu mudah. Mudah, tidak sulit. Makanya kita harus berusaha untuk mentauhidkan Allah dan belajar kitab tauhid. Antum belajar kitab tauhid. Ya, kitab tauhid itu antum pelajari seperti kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ushulul Tsalatsa, kitab tauhid dan yang lainnya, dan syarahnya Fathul Majid dan yang lainnya. Itu pelajari sampai betul-betul kita faham tentang tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Sebab antum akan rasakan ketenangan hati, ketentraman hati, ketenangan jiwa dengan mentauhidkan Allah. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak ada kebahagiaan dalam hati manusia melainkan apabila dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia sembah, yang diibadahi, dan dia tawakal kepada Allah, dia berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bernazar, menyembelihnya kepada Allah, baru dia akan mendapatkan ketenangan hati. Itu yang kita minta setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tauhid yang pertama kali. Sebab asas Islam tauhid, tanpa tauhid nggak akan diterima ibadah kita oleh Allah SWT. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid harus perhatikan. Kajian-kajian kita itu harus kita utamakan tauhid. Pelajaran tentang tauhid nomor 1, asas. Dan itu kita akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup ini dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini yang didakwakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW mendakwakan tauhid selama 23 tahun. Makanya kita harus terus berusaha untuk mendakwakan tauhid. Dan ini mudah. Makanya para dai juga harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan ini manhaj para nabi. Manhaj para nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Tidak boleh kepada yang lainnya. Ini dulu.
Bukan tidak boleh kita bahas masalah fikih, boleh bahas masalah fikih. Masalah siasat politik boleh sesuai dengan syariat Islam. Tapi yang asas yang pertama apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya umat Islam ini beribadah hanya kepada Allah. Kemudian juga di antara kemudahan Islam yaitu kita berpegang kepada Al-Qur'an was sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini mudah. Sebab Allah memerintahkan dalam Al-Quran demikian, dan Nabi juga memerintahkan demikian. Sebab kita nggak mungkin bisa memahami Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini mudah, tidak menyulitkan. Sebab jalan menuju kepada Allah hanya satu. Jalan menuju kepada Allah hanya satu jalan, bukan dua, bukan tiga. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Ini jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang lurus itu. Jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Bisa jalan-jalan yang lain akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu ini yang kita tempuh. Dan ini mudah, tidak sulit. Berpegang pada Quran was sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Pada waktu ayat ini turun, yang dikatakan kaum mukminin yaitu para sahabat. Ya, orang yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka di dunia sesat dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Maka harus kita ikuti. Maka Nabi SAW bersabda, "Khairun nasi qarni thumma alladhina lahum thumma lahum." Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Jadi kita mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu majma'in. Kemudian yang khalifuddin, azakumullah. Di dalam hadis Nabi juga, Nabi ketika menyebutkan tentang akan terjadi perpecahan, perselisihan, perbedaan, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, adalah akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan gerahan kalian. Gigit, kata Rasulullah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi mengikuti pemahaman salafus saleh ini adalah mudah. Kemudian di antara contoh kemudian Islam lagi melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ini mudah. Sholat yang 5 waktu yang wajib mudah. Untuk laki-laki diperintahkan berjamaah di masjid. Laki-laki diperintahkan berjamaah. Untuk perempuan yang terbaik di rumah. Jadi untuk perempuan, para wanita yang terbaik di rumah. Tapi untuk laki-laki di mana? Di masjid. Dan itu mudah. Wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Mudah. Kemudian juga ketika kita mudahnya Islam, air. Kalau ada air kita berwudu. Kalau tidak ada air dibolehkan tayamum. Ini mudah. Kemudian juga mengeluarkan zakat
Puasa Ramadan hanya 1 bulan, ini mudah. Begitu juga zakat, itu hanya setahun sekali apabila sudah mencapai nisab dan haul. Kalau sedekah kita lakukan setiap hari. Zakat hanya setelah mencapai nisab dan haul. Kemudian haji, seumur hidup hanya sekali yang wajib. Haji itu sekali seumur hidup. Al-hajju marra faman zada fahuwa tatawwu. Haji itu sekali seumur hidup. Selebihnya itulah sunnah. Kemudian juga contoh yang lain lagi tentang kemudahan agama Islam, memakai jilbab. Bagi wanita, memakai jilbab menutup seluruh tubuhnya itu mudah, tidak berat. Bab seluruh tubuh wanita adalah aurat, tidak boleh terlihat. Kata Nabi, al-mar'atu auratun. Wanita adalah aurat. Maka itu harus tertutup semuanya. Yang diistilah oleh para ulama yaitu tentang muka. Sebagian orang mengatakan muka bukan aurat, boleh terlihat. Sebagian lagi mengatakan yaitu afdal, dia tutup mukanya pakai cadar. Tapi dia berusaha untuk memakai jilbab yang sempurna. Jangan menyerupai laki-laki. Banyak yang menyerupai laki-laki. Ya, pakai jilbab, atasnya ditutup, pakai kaos, kemudian pakai celana, pakai blue jean. Ini menyerupai laki-laki. Enggak sempurna yang seperti ini dalam Islam. Dia harus pakai jubah yang panjang, menutupi seluruh tubuh. Yang boleh terlihat hanya muka dan 2 telapak tangan. Tutup. Dan ini mudah, tidak berat. Agama Islam agama mudah. Dan wajib bagi kepala rumah tangga untuk menyuruh istrinya pakai jilbab, anak yang perempuan pakai jilbab. Kalau enggak berdosa dia. Bahkan Nabi SAW mengancam tentang wanita yang tidak memakai jilbab dengan diancam masuk neraka. Nabi menyebutkan bahwa wanita yang tidak memakai jilbab terlihat auratnya, tampak auratnya, maka kata Nabi dia termasuk penghuni neraka. Nabi menyebutkan sinfani min ahlin nar. 2 golongan yang termasuk penghuni neraka. Yang pertama, penguasa yang zalim, yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi tentang keindahan Islam. Dan yang perlu diingat, ikhwan fillah, azakumullah, agama Islam ini semuanya mudah. Inna hadzal dina yusrun. Seluruhnya agama Islam ini mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang menyulitkan. Yaitu yang bisa saya sampaikan, karena ada ini diingatkan bahwa waktunya sudah cukup. Padahal materinya masih panjang. Sudah di stop ini. Ya, saya pikir rehat sebentar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad